Oke, apa kabar semuanya? Ya, ya, nggak luar biasa pun juga tidak apa-apa, ya kan? Kadang-kadang itu kan cuma jadi ya luar biasa, yang biasa-biasa pun juga tidak apa-apa ya. Di bawah biasa-biasa juga nggak apa-apa, Tuhan menerima kita apa adanya, tapi sekaligus juga Tuhan menuntut kita ya kan, untuk kita tidak biasa-biasa saja. Tapi semuanya diterima, karena kita masih hidup di dunia yang jatuh bangun dalam dosa ini kan. Ada yang di sini yang selalu bagus terus nggak ada kan? Ya, itulah perlunya kita hidup dalam kasih karunia Tuhan. Nah hari ini kita akan belajar, ya. Saya dikasih tema satu ayat firman Tuhan dari 2 Korintus 12 ayat 1-10 dan saya kasih judul itu The Gospel Paradox, ya kan? Gospel Paradox. Ya. Kita baca bersama-sama. Ya, sudah siap semuanya? Kita baca bergantian, saya terlebih dahulu. Ini agak silau nih, harus diginiin. Ya, oke, 1, 2, 3 nanti teman-teman semuanya mengikutinya ya. 1, 2, 3, aku harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan dari Tuhan. Silakan. Ku tahu tentang seorang di dalam Kristus 14 tahun yang lampau. Entah di dalam tubuh aku tidak tahu. Entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahui. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. 5. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah, selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku supaya jangan ada orang yang berpikir tentang aku lebih daripada yang mereka lihat atau yang mereka dengar daripada aku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menghantam aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur dari hadapanku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah anugerahku bagimu, sebab justru dalam kelemahanku lah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu aku terlebih suka bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus pun menaungi aku. Demikian firman Tuhan, berbahagialah mereka yang membaca, merenungkan, menyimpan dalam hati firman Tuhan, memperkatakannya, dan yang jelas pasti melakukan firman Tuhan. Mari kita belajar bersama-sama. Nah, teks yang baru kita baca itu adalah teks yang paradoksial sifatnya. Paradoks itu artinya dua kebenaran yang nampaknya berbeda, tapi sebenarnya mereka berjalan bersamaan. Saling menyatu, saling harmonis, ya kan? Jangan diumpamakan seperti hidup percintaan, itu memang tidak enak kalau yang kayak gitu ya. Kayak gitu tidak enak ya. Jadi ini dua yang berbeda, tapi sebenarnya selaras dan harmonis. Ya. Nah itu seperti itu. Nah seringkali paradok ini digambarkan seperti rel kereta api. Rel kereta api itu kan dua berbeda, tidak pernah bisa bertemu. Mungkin di titik-titik tertentu dia bertemu ya kan ada persilangan gitu. Tapi rel kan biasanya dua, tidak bisa kereta api berjalan di dua yang seperti ini, karena mungkin dua yang berbeda tapi bisa selaras harmonis. Atau digambarkan seperti dua sayap pesawat terbang, ya, tidak bisa bertemu tapi dua-duanya diperlukan. Nah, kalau sayap satu tidak berfungsi repot gitu ya. Nah, seperti itu ya. Atau juga, amanat teks ini harus kita lihat sebagai paradoks, bukan kontradiksi. Nah, ini harus kita clear di sini ya. Jadi paradoks itu bukan kontradiksi ya. Jadi itu bisa berjalan bersama-sama. Nah, ketika kita melihat firman Tuhan yang sifatnya paradoks ini, sebenarnya kita tidak perlu kaget. Karena seluruh isi Alkitab ngomongnya tentang paradoks, hal yang paradoks sifatnya. Dan kekristenan bukan suatu yang mengagetkan kalau ngomongin paradoks. Kenapa? Itu adalah hal yang kita hidupi sekarang. Contohnya seperti ini. Ya,
teks yang kita baca itu kan tentang paradoks, kekuatan di dalam kelemahan. Bagaimana kita bisa kuat justru di dalam kelemahan. Apa yang kita pikir kekuatan justru itu bisa melemahkan kita. Apa yang kita pikir kelemahan itu justru bisa menjadi kekuatan. Ini paradoks ya. Atau juga seperti ini, kita hidup di dunia yang hidup di antara dua ketegangan, ya, tension yang berbeda. Yang pertama, kita hidup di masa kini yang penuh penderitaan karena dosa. Dunia ini sudah jatuh dalam dosa, penuh penderitaan, penuh kejahatan. Nah, kita tidak punya pengharapan hidup di dunia ini. Tetapi kita juga hidup dalam pengharapan di masa yang akan datang. Ya, pengharapan tentang bagaimana Tuhan akan memulihkan segalanya, dosa tidak ada lagi, Yesus Kristus akan jadi raja, langit bumi yang baru akan terjadi. Nah, itu kan pengharapan masa depan. Kita hidup di tengah-tengahnya, ya, di antara dua ketegangan itu. Makanya kita sering dengar already but not yet. Kerajaan Allah sudah datang, kerajaan Allah yang membebaskan kita sudah terjadi, sudah memulihkan kita, tapi sekaligus belum, masih pengharapan yang akan datang. Tapi juga kita bisa alami hari ini, itu paradoks. Seperti kita juga orang percaya yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, ya, kita disebut perfectly imperfect. Sudah sempurna di dalam Kristus, tapi kita juga masih bisa jatuh dalam dosa kan? Ya, kita terus berproses untuk menjadi serupa seperti Kristus. Sampai kapan? Sampai nanti. Nanti kapan? Nanti setelah Tuhan Yesus datang. Ya, nanti setelah Tuhan Yesus datang baru kita dipulihkan semuanya sempurna. Tapi sekarang kita hidup di antara kedua ketegangan ini. Imperfect, tapi juga perfect sekaligus. Nah, kalau kita tidak mahir, kalau kita tidak bisa hidup di antara dua ketegangan ini, maka hidup kita akan letih lesu. Ya, berbeban berat. Makanya kita perlu hikmat untuk bagaimana kita bisa mengerti dua paradoks ini, dua ketegangan ini di dalam firman Tuhan, khususnya di teks yang baru kita baca. Ya, kita kuat meskipun kita lemah, ya seperti itu. Nah, jemaat Korintus ini gagal memahami paradoks Injil ini, kekuatan yang melemahkan dan kelemahan yang menguatkan. Ini paradoks ya, sehingga mereka gagal melihat itu sebagai sebuah kebenaran. Dibutuhkan hikmat memang, dibutuhkan kasih karunia untuk mengerti itu. Nah, saya mau saya bawa kepada gambaran jemaat Korintus pada waktu itu. Jemaat Korintus itu adalah jemaat yang berada di kota besar seperti Surabaya kayak gini ya. Sangat strategis, sangat terkenal ya. Terus jemaatnya juga sangat penuh karunia roh. Karunia roh juga bekerja di situ. Ya, kalau saudara nanti baca di surat 1 Korintus, Paulus kan juga ngomongin tentang itu ya. Yang terbesar adalah karunia, yang terbesar nanti adalah kasih. 1 Korintus 13 ya. 1 Korintus 12 kan bermacam-macam karunia roh tapi dikerjakan oleh roh yang sama. Nah, ini sangat powerful, sangat luar biasa, tapi juga sekaligus menjadi masalah. Jadi permasalahannya banyak di situ, bukan cuma sekedar mereka salah menggunakan karunia roh, tapi juga banyak hal yang mereka lakukan yang tidak benar. Salah satunya itu adalah kepemimpinan yang berpusat pada individu-individu tertentu. Ya, di mana individu-individu ini mengajak jemaat untuk menyembah diri mereka tanpa sadar. Mereka menjadikan diri mereka pemimpin yang tidak baik. Mereka menjadikan diri mereka pusat dari kemuliaan diri mereka sendiri. Ya, mereka melakukan yang namanya self glorification ya. Nah, ini juga tercatat di sejarah manusia juga, di politik, di dunia bisnis, dan ini juga masuk di dalam gereja. Itu yang kita sebut namanya personality cult. Apa itu? Pengkultusan individu. Itu yang terjadi di jemaat Korintus ya. Bukan karena pengaruh dunia sekuler, itu memang berpengaruh ya, sehingga mereka menjadi gereja yang terpecah, bukan. Ya, meskipun gereja ini juga terletak di kota besar seperti yang tadi saya ngomongin, itu banyak kasusnya. Ya, masalah imoralitas, masalah materialistis ya kan, terus fantasi seks yang berlebihan gitu, terus filsafat sekuler yang mempengaruhi mereka sehingga mereka berpikir sangat-sangat sekuler ya. Ya, saya kasih kalimat di catatan saya, jemaat Korintus adalah kaya secara materi, pintar secara intelektual, tapi bejat secara moral. Ini lengkap sudah ya. Nah, itu pun bukan karena itu mereka terjadi perpecahan di jemaat Korintus. Yang membuat jemaat Korintus sebenarnya itu juga bukan secara teologis atau secara doktrinal. Mereka berbeda teologi, mereka berbeda doktrin. Itu tidak membuat mereka terpecah. Justru yang mereka
yang membuat mereka terpecah itu adalah mereka mengangkat pemimpin yang satu lebih dari pemimpin yang lain. Jadi mereka bikin grup-grup, mereka kasih label, aku dari grupnya Paulus, aku dari grupnya Apolos, aku dari grupnya Kefas, aku dari grupnya Kristus. Kristus juga dimasukin list. Waduh, ya, ngeri. Kristus juga masukin list. Jadi pernah lihat anak-anak kecil kalau membanggakan orang tuanya, papaku polisi, papaku menteri, ya kan. Nah ini papaku Tuhan, wah, ya kan. Kayak gitu kira-kira. Jemaat itu seperti anak kecil. Wah, oke, kamu Paulus, Kefas, aku Kristus, mau apa kamu kan? Sehingga ada lawan kan. Ya, itu yang terjadi. Nah, bisa itu juga terjadi di gereja lokal kita, bisa. Aku kelompoknya Pastor Hizkia. Wah. Aku Pastor Andre, aku Pastor Doni, mana ini 2022 push up. Aku ini golongan ini, aku golongan itu terpecah-pecah karena itu. Jadi bukan karena perbedaan doktrinal atau imoralitas dan sebagainya, enggak. Karena kultus individu. Ya. Mereka self glorification diri mereka. Ya. Bukannya Yesus yang semakin bercahaya di tengah-tengah mereka. Justru sebaliknya para pemimpin palsu ini memanfaatkan cahaya kemuliaan Kristus menjadi lampu sorot bagi diri mereka sendiri. Yesus bercahaya. Oke, aku dijadiin spotlight. Cahaya Kristus dijadi spotlight untuk panggung mereka sendiri. Dan itu terjadi di gereja sekarang. Iya kan? Nah, akibatnya apa? Paulus ditentang. Ya. Cerita 2 surat Paulus kepada jemaat di Korintus, itu adalah cerita di mana Paulus meninggalkan Korintus. Setelah meninggalkan Korintus, setelah dirintis jemaat Korintus, berbagai dosa dan masalah ada di dalam jemaat Korintus. Mulai dari perpecahan, itu saudara baca dari surat yang pertama itu, saudara baca, ada perpecahan di situ, ada berzinahan di situ. Ya, ada incest di situ. Bukan incest, ya, incest di situ ya, hubungan antar keluarga, percabulan ada di situ, perceraian ada di situ, penggunaan karunia roh yang salah ada di situ, menuntut sesama orang Kristen di depan pengadilan, berkonflik dan saling tuntut di pengadilan, itu juga terjadi. Tata ibadah yang kacau, ya, termasuk makan dan minum perjamuan kudus yang tidak benar. Dan yang salah satu menjadi concern dari Paulus adalah mempertanyakan bagaimana mereka mempertanyakan otoritas kerasulan Paulus. Nah, dalam konteks jemaat yang menentang kerasulan Paulus inilah 2 Korintus 11, 12, 13 itu ditulis. Jadi istilahnya kalau game ini final stage, ya kan, sudah melawan rajanya. Ya, rajanya itu apa? Rasul-rasul palsu yang self glorification di tengah-tengah jemaat dengan menggunakan cahaya kemuliaannya Yesus. Wah, aku ini hebat. Aku ini lebih hebat dari Paulus. Alah, Paulus itu kurang. Ya, tampilannya buruk, tampilannya jelek, ya, dan macam-macam. Enggak pinter ngomong. Terus habis itu apa lagi? Beraninya cuma nulis surat. Itu tercatat di Alkitab kan di Korintus. Tapi kalau ketemu langsung, ya lah, enggak ada apa-apanya. Terus urapannya kurang, ya kan? Tidak ada terobosan, ya. Terus listnya banyak. Apes terus. Aku kadang-kadang enggak makan, aku kadang-kadang dilempari batu, aku kadang-kadang terombang-ambing di laut. Wih, kok apes ya? Seharusnya aku punya rumah, karena ini tanda terobosan. Ya. Aku punya pelayanan nih, list 2 tahun ke depan aku sudah penuh. Ya. Tapi Paulus punya listnya. Jemaat lihat, kok apes ya? Nah, begitu datang rasul-rasul palsu ini, loh, lihat aku nih, berkarunia roh. Aku dapat penglihatan, aku dapat mimpi, aku diajak ke surga, diajak ke neraka. Wah, ya. Aku diajak kemana-mana bersama malaikat. Aku sering mendengar bisikan-bisikan roh. Wah, bisikan-bisikan roh ya kan. Itu apa Paulus? Paulus menceritakan apa? Gak ada pengalaman apa-apa. Apes pula hidupnya. Dia harus jualan tenda. Ya. Seharusnya sebagai rasul yang diurapi, yang diberkati, seharusnya dia sudah mendapatkan berkat Tuhan yang luar biasa. Fasilitas yang hebat, fasilitas kerajaan yang hebat. Tapi apa dia? Jualan tenda. Itu yang mungkin dikatakan oleh para penentangnya, ya kan? Jemaat mulai dipengaruhi. Itu yang terjadi. Nah, saudara kita perlu tahu bahwa narasi budaya jemaat Korintus itu seperti apa. Letak yang strategis membuat Korintus ini menjadi pusat perdagangan yang terkenal pada zaman itu. Jelas seperti Surabaya ya. Menjadi kota yang sangat kaya. Oleh sebab itu,
tidak sedikit orang mencari status sosial, meningkatkan status sosialnya, ya, supaya bisa dinilai berdasarkan kondisi ekonominya. Kalau kondisi ekonominya bagus, baik, meningkat, wah ini orang luar biasa. Jadi itu untuk pencitraan diri. Ya, meningkatnya kondisi ekonomi seseorang dapat membuat orang itu meraih status yang lebih terhormat di dalam masyarakat. Nah, ini masuk ke gereja Korintus juga. Ya. Hal ini juga disuburkan dengan adanya pola hubungan sosial yang namanya, ini dari kebudayaan Romawi ya, namanya patron and klien. Patron, klien. Patron itu ada unsur patre, ada unsur bapaknya di situ, bapak. Ya. Nah, saya mau cerita tentang ini karena ini menarik, data yang menarik. Ini sebuah hubungan timbal balik, hubungan yang transaksional antara pihak yang lebih tinggi, yang disebut patron, dalam hierarki di masyarakat pada waktu itu, karena mereka kaya, intelektualnya luar biasa ya, dengan pihak yang lebih rendah, klien. Ini membuat semua orang berlomba-lomba untuk mendapatkan status yang lebih tinggi dengan apa? Nempel atau terkoneksi dengan para patron ini. Ya, kalau kita di zaman dulu, zaman Orba itu kalau foto sama menteri atau foto sama Pak Presiden itu langsung bangga, dibikin figura. Ya kan, tempelin, kenalannya menteri, kenalannya presiden. Habis itu masa reformasi diturunin semua. Kan cenderung gitu kan, cenderung gitu. Nah kita cenderung kayak gitu, kita cenderung ingin mepet atau terkoneksi dengan orang yang terkenal, orang yang luar biasa, orang yang hebat. Itu terjadi pada zaman itu. Sehingga tidak sedikit dari jemaat di Korintus pada waktu itu juga sama. Untuk meningkatkan kita punya kualitas jemaat kita harus nempel sama pengajar-pengajar yang keren, guru-guru yang hebat, pengkhotbah-pengkhotbah yang keren. Kita harus nempel, kita harus undang mereka ke sini supaya kita punya traffic di dunia sosial media kita juga naik. Wah, kayak Gisi ngundang siapa misalnya gitu, pembicara siapa, supaya kita meningkat ini, naik. Karena ada pembicara yang seperti ini. Nah, kadang-kadang kita seperti itu ya. Kata senang dengan hal yang seperti itu. Jadi dikatakan di sini bahwa budaya pada waktu itu, kamu adalah dengan siapa kamu menghubungkan diri. Itu sangat subur. Ya, kalau itu terkenal, maka kamu juga akan sebisa mungkin kamu akan terkenal juga. Namun Injil tidak seperti itu. Injil adalah seperti ini. Kamu adalah siapa yang menghubungkan diri dengan kamu. Yaitu Allah sendiri melalui Yesus Kristus. Kalau dunia kita harus menghubung-hubungkan diri kita. Dengan kenal sama siapa, punya akses kepada siapa, itu sangat penting buat kita. Dan itu terjadi. Makanya mereka mengundang guru-guru, rasul-rasul. Ya akhirnya memang benar-benar rasul-rasul palsu, guru-guru palsu yang hanya mementingkan diri mereka sendiri. Akhirnya rasul-rasul super ini menjadi penentang yang paling hebat untuk Paulus. Rasul-rasul super versus Paulus. Nah ini kan. Ya, rasul-rasul super, ya, super apostol, ya, dan Paulus, ya, mereka membuka peluang untuk semakin mendiskreditkan Paulus. Kalau Paulus menyebutnya di beberapa ayat itu, mereka adalah rasul-rasul yang tidak ada taranya. Itu bahasa-bahasa yang sarkas dari Paulus. Mereka adalah rasul-rasul yang luar biasa. Mereka adalah pemimpin-pemimpin palsu. Paulus ngomong kayak gitu. Pasal 11, 12, 13, itu puncaknya. Paulus melawan rasul-rasul palsu ini. Nah, bagi jemaat Korintus, Paulus ini tidak glow up. Tidak bercahaya. Karena dibandingkan dengan rasul yang sangat berkarisma ini, kenapa sih kita punya pemimpin Paulus ya? Kalau pemimpinnya kayak model rasul super ini kan keren kita ini. Kita kan dikenal di masyarakat pada waktu itu, wah itu jemaat dari rasul ini. Itu kan keren. Dan itu ada di jemaat Korintus. Dan itu bisa terjadi juga di sini. Kamu jemaatnya siapa? Pastor Hizkia. Hah, siapa itu? Ya kan? Ya. Jemaatnya siapa? Doni. Doni siapa? Ya. Gak ada yang kenal. Tapi kamu jemaatnya sini. Oh itu ya, yang sering muncul ya di ini. Oh itu ya. Nah kira-kira kayak gitu. Ya ada Paulus sudah ada yang kenal. Ya, pengalaman rohaninya sedikit, itu yang terjadi. Nah, ada beberapa yang bisa kita pelajari hari ini. Melalui teks firman Tuhan ini, hari ini kita akan belajar bagaimana
Paulus menjawab gerakan jemaat yang melawan otoritasnya, melawan otoritas kerasulannya. Karena apa? Karena lebih terpesona dengan boastingan atau kemegahan dari beberapa rasul palsu pada waktu itu. Nah, amanat teks yang kita mau bahas hari ini adalah, haruskah kita semua ini bermegah? Atau bagaimana seharusnya kita bermegah? Boleh nggak sih kita bermegah? Ya. Atau bagaimana? Kita boleh nggak bermegah? Nah, itu yang kita mau bahas hari ini ya. Haruskah kita bermegah? Apakah kita boleh bermegah? Bagaimana seharusnya kita bermegah kalau kita boleh bermegah? Nah, paling enggak ada 2 pertanyaan yang kita bisa diskusikan hari ini ya. Kita bagi kelompok kan katanya ya. Ada 2 pertanyaannya. Pertama, mengapa kita lebih suka bermegah atas diri kita? Kenapa? Kedua adalah bagaimana seharusnya kita bermegah. Nah, kita bisa baca kembali pelan-pelan ayat 1 sampai ayat 10 teks itu. Bisa dibagi ininya? Kalau misalnya dari Komselnya Ormawa, itu untuk ngejawab yang pertanyaan pertama, itu tuh mungkin karena kita merasa semua yang kita dapetin itu karena kekuatannya kita. Jadi kayak kita pingin bermegah atas kemampuannya kita. Terus juga mungkin karena kita pingin dapat pengakuan. Karena kita pada dasarnya itu makhluk sosial, jadi kayak kalau kita diakuin itu kayak kita feels good. Dan jadinya kita bisa belong ke komunitas atau ke hubungan sosial itu gitu. Terus kalau misalnya untuk menjawab yang pertanyaan kedua, kita harus ngelihat kembali salib Kristus sih. Jadi kayak kalau misalnya kita udah mau bermegah, kita harus lihat dulu kayak bukan karena kitanya, tapi karena Kristus yang udah ngelakuin, udah ngasih ke kita. Jadinya kita nggak bisa sama sekali bermegah. Jadinya kayak kita bahkan nggak bisa bermegah atas kekuatannya kita, karena pada dasarnya bukan kita yang ngelakuin itu, gitu sih. Ya, jadi kalau misalnya dari klub, kita di pertanyaan pertama, mengapa kita lebih suka bermegah atas diri kita? Jadi beberapa jawaban ya fokusnya sih sebenarnya karena kita punya ego, di mana kita itu pengen ngerasa, oh ini tuh gara-gara aku, gitu loh. Di saat kita dikasih suatu tantangan, terus kita akhirnya berhasil, di situ kita itu secara meskipun enggak lah kayak gitu, tetap gimana di dalam hati itu tetap, oh ya itu karena aku, gitu loh. Itu karena aku mampu, kayak gitu loh. Kalau aku secara personal, aku sangat salah satu yang aku sangat sukai adalah di saat aku tuh berhasil overcome sesuatu dan kayak, oh ternyata aku bisa ya, kayak gitu. Ternyata aku bisa ya. Nah itu loh, dan di situ ada rasa dimana kayak, oh aku self sufficient. Ternyata aku kayak gini aja, aku effort nggak segitu gedenya, ternyata orang udah bisa bilang bagus ya, kayak gitu loh. Dan akhirnya di situ aku di situ kita ngerasa kalau kita itu, oh ternyata aku mampu, dan kita tuh membangun image tuh dari hal itu, dari oh ternyata aku mampu, dan itu kita merasa kita butuh validasi-validasi seperti itu untuk kita membangun identitas kita, kayak gitu. Nah terus dari situlah kenapa kok kita lebih suka bermegah atas diri kita, karena itu yang membangun diri kita, kayak gitu. Terus untuk yang B, bagaimana seharusnya kita bermegah. Nah jujur kalau misalnya kita belum banyak mengulik pertanyaan ini, nah tapi kalau secara garis besar kita harus renungkan why gitu loh. Di saat kita melakukan sesuatu, kenapa kok kita melakukan hal itu dan atas dasar apa kita melakukan hal itu, kayak gitu loh. Dan di saat kita merenungkan kenapa kok kita melakukan hal itu, kita tuh juga bisa menarik garis lagi. Oh, motivasiku tuh apa sih? Apakah karena aku ingin divalidasi atau karena A atau karena B, karena aku pengen dilihat sama orang yang aku suka terus ternyata kelihatan keren, kayak gitu. Banyak banget hal yang bisa melandasi the why. Kenapa kok kita melakukan hal itu? Tapi ya di saat kita merenungkan itu, kita juga semakin sadar bahwa, kok fokusnya aku terus ya.
kayak gitu loh. Dan ya aku setuju sama kalau misalnya Billy tadi juga pandang salib Kristus itu ya karena kita itu perlu untuk cross check hal itu gitu loh. Di saat kita terus fokus-fokusan sama diri kita sendiri ya kita sering lupa bahwa ada pribadi yang memampukan kita kayak gitu. Selesai. Oke, thank you dari klub Audrey. Dan selanjutnya dari Batako. Siapa dari Batako? Vira. Kalau di Batako, dari pertanyaan pertama, kenapa kita lebih suka bermegah atas diri kita, itu ada banyak jawaban. Cuman yang dominan itu kayak biar nggak dikucilin, terus biar kita punya ciri khas di suatu kelompok, supaya kita diakui, merasa lebih tinggi, terus kayak misalnya kita harus bekerja dengan keras, terus kayak kita pengen, ini loh hasil kerja kerasku, kok nggak ada yang tahu, nggak ada yang notice gitu kan. Jadi intinya ya supaya orang tuh tahu dan kenal kita siapa gitu. Terus kalau jawaban kedua, bagaimana seharusnya kita bermegah, sama kayak punyanya Cak Audrey tadi sebenarnya belum terlalu dibahas. Cuman di situ tadi Ko David sempat kasih clue bahwa lihat di ayat, terus kita bareng-bareng ternyata dapatnya di ayat yang pertama. Jadi pada intinya tuh bermegah boleh, tapi harus di dalam Tuhan. Jadi tetap disuarakan, tetap dibilang bahwa iya, tapi bukan kita yang bikin. Tapi kreditnya itu enggak belongs to us, tapi belongs to God. Jadi semua glorinya itu untuk Tuhan dan bukan untuk pribadi kita sendiri. Gitu, terima kasih. Jadi intinya bermegah itu boleh, sombong itu boleh. Kita lah kumpulan orang-orang sombong. Congkak, coba sekarang yang terakhir dari KW. Karen. Apa? Aku mewakili dari Komsel Cafe. Jadi yang pertama, kenapa kita lebih suka bermegah atas diri kita? Ini adalah beberapa jawaban dari anggota Komsel ya. Jadi yang pertama adalah karena hati kita itu korup. Terus yang kedua karena memuaskan hati kita dan egois. Terus merasa hebat. Terus ingin dapat pujian atau pengakuan. Terus yang terakhir merasa hidup ini adalah milik kita gitu. Nah, terus bagaimana caranya, bagaimana harusnya kita bermegah? Kesimpulannya adalah kita harusnya bermegah dari apa yang sudah Tuhan kerjakan, bukan yang kita kerjakan. Nah, dengan cara kita menyadari atau mengakui bahwa kita manusia punya banyak kekurangan dan ketidakberdayaan. Jadi kita sadar bahwa ini semua kayak keberhasilan dan lain-lain adalah kasih karunia Tuhan. Terima kasih. Thank you Karen, thank you semuanya. Pada dasarnya kita ini semua juga suka pujian. Siapa yang suka pujian di sini? Aku nggak suka sih, karena kalau pujian itu mesti belajar. Ujian, salah ya. Oke, nggak berlama-lama, kita sama-sama sambut David Victor, Pastor David Victor. Ya, ini kan bukan jawabannya bukan benar dan salah ya, tapi bagaimana kita saling diskusi satu dengan yang lain ya. Jadi ada beberapa jawaban-jawaban yang luar biasa memang ya, dahsyat. Nah, hari ini sebenarnya kayak gini. Pertanyaannya yang benar bukankah gini, bukan seperti ini. Bolehkah kita bermegah atau tidak bermegah? Bukan. Tetapi yang sebenarnya yang harus kita mengerti itu adalah bagaimana seharusnya kita bermegah. Dengan apa atau dengan siapa seharusnya kita bermegah. Itu yang paling penting ya. Nah, tahukah kita bahwa Tuhan memerintahkan kita untuk bermegah? Nah, ada kan di Alkitab, Yeremia 9, 23, 24. Itu kan perintahnya ya. Terima kasih sudah dibantu multimedia. Tuhan menyuruh kita untuk bermegah. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksananya. Seperti tadi, wah aku bisa, aku mampu ya kan. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, boast, bahasa Inggrisnya, boast. Ya, baiklah bermegah karena yang berikut, apa itu? Bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, kebenaran di bumi. Sungguh semua itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Jadi boleh dong. Tetapi yang seperti apa?
Di dalam siapa? Di dalam Tuhan. Tadi sudah dijabarkan oleh Yeremia. Nah, Allah mau kita bermegah di dalam Tuhan. Bukan bermegah di tempat-tempat yang lainnya. Kesalahan kita karena dosa masuk, akhirnya kita, tadi Andre jawabnya gitu di diskusi itu ya. Dan itu luar biasa, betul ya. Bahwa kita ini diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Ingat misi rock, ya misi gereja lokal kita, exalting the Lord. Memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan. Artinya kita bermegah di dalam Tuhan. Karena memang untuk itulah kita diciptakan pada awalnya. Tetapi karena dosa masuk, akhirnya kita bukan memuliakan Tuhan, kita memuliakan diri kita sendiri. Kita menjadi pusat tata surya, alam semesta ini, kitalah yang harus ditinggikan. Ya, itu seperti itu. Ketika Adam dan Hawa itu ada di Taman Eden, yang namanya kebutuhan itu belum ada. Gak ada kebutuhan. Apa? Tuhan yang memenuhi semua kebutuhan mereka. Gak ada kebutuhan. Begitu mereka berpaling dari Tuhan dan mendengarkan omongan iblis, dan mereka jatuh dalam dosa, baru muncul kebutuhan. Ya, seperti itu. Identitas mereka sebelum jatuh dalam dosa itu diberi oleh Tuhan. Mereka sadar, mereka adalah gambaran serupa dengan Allah. Tapi apa yang ditawarkan iblis? Bahwa identitas mereka itu harus dicapai. Kamu akan menjadi seperti Allah. Itu kan pencapaian, achievement. Achievement itu membawa kita kepada aku yang jadi pusatnya. Ya, seperti itu ya. Seperti itu. Nah, Roma 1:23 ngomongnya gini, mereka menggantikan exchange kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Kita menukar kemuliaan kita. Bagaimana? Kenapa kita tidak bisa bermegah di dalam Tuhan? Karena kita sudah tukar kemuliaannya dengan kemuliaan yang lain yang bukan Allah. Dan kita harus mencapainya. Ya, itu yang namanya berhala. Kita kasih makan berhala kita terus, ya, supaya kita semakin dimuliakan, bukan Allah dimuliakan. Nah, Mazmur juga ngomong gitu. Mazmur 106 ayat 20, mereka menukar, katanya sama, exchange kemuliaan Allah dengan bangunan sapi jantan yang makan rumput. Itu dosa kita. Jadi sejak hari itu kita punya kebutuhan. Kebutuhannya apa? Mencapai kemuliaan bagi diri kita. Dan kalau kita mencapai itu kita bahagia. Kita lupa dengan Tuhan. Nah itu yang kita buat. Nah narasi dunia itu seperti ini. Sistem dunia mengajarkan kita untuk menjadi pandai. Bukan berarti saya ngajarin, gak usahlah pandai-pandai. Enggak, harus pandai memang, harus pinter ya. Ya, oh nanti semua malas belajar. Ini katanya firman Tuhan diajarin di kayak gizi seperti itu. Enggak. Ya, sesat nantinya. Sistem dunia mengajarkan itu, harus pandai, harus berpengaruh, harus sukses, harus kaya, dan sebagainya. Mereka berkata, kalau kamu bisa melakukan itu adalah senjatamu yang terpenting dalam kehidupanmu. Itu adalah kelebihanmu. Itu sistem dunia ngajarin seperti itu. Dan sistem yang dunia yang ajarkan itu juga masuk ke dalam gereja. Kalau kamu mau dipakai Tuhan, kamu harus hebat, kamu harus pintar, kamu harus kaya. Dengan itu kamu akan memberkati orang-orang lain di sekitarmu. Ya memang betul, tapi bukan itu fokus utama yang Tuhan mau. Kamu harus berpusatnya kepada diri kita sendiri. Kamu harus hebat, kamu harus luar biasa. Kamu harus menjadi orang hebat supaya nanti Tuhan bisa pakai kamu. Itu sering kita dengar ya. Supaya apa? Supaya kamu dengan heran dipakai Tuhan. Wah, ini bahasa lama ya, dengan heran. Ya, gereja lama dengan heran. Nah pertanyaannya adalah, apakah benar-benar Tuhan heran melihat kita? Apakah kita benar-benar dipakai dengan heran oleh Tuhan, atau Tuhan melihat kita terheran-heran malah. Apa sih hari ini ya? Gimana sih ini orang ini ya? Nah, ya, Alkitab mengajarkan justru hal yang kontras. Ya, Profesor Senjaya ngomongnya kayak gini. Untuk memakai hambanya dengan heran, Allah menguatkan orang-orang yang lemah dan melemahkan orang-orang yang kuat. Prof. Senjaya ya, di bukunya Menginjili Hidup dan Menghidupi Injil. Saya ulang ya. Untuk memakai para hambanya dengan heran, Allah menguatkan orang-orang yang lemah dan melemahkan yang kuat. Itu paradoks. Sepanjang perjanjian lama dan baru kita melihat pola yang sangat jelas, clear. Allah bekerja dengan ajaib justru melalui orang-orang yang lemah, yang bodoh, yang tidak mampu. Tuhan, ya, bisa tampilin? Lanjut, next. Ya, ini dah. Saya nggak usah baca satu-satu ya.
Pola kerajaan Allah seperti ini. Tuhan bukan memanggil orang-orang yang kuat, tetapi menguatkan orang-orang yang dipanggilnya. Gitu ya. Tuhan memanggil orang-orang yang sempurna. Tuhan bukan memanggil orang-orang yang sempurna, tetapi menyempurnakan orang-orang yang dipanggilnya. Saudara saya tidak sempurna, tapi dipanggil Tuhan dan disempurnakan nanti. Tuhan bukan memanggil orang-orang yang lengkap. Ini yang paling terkenal kan memang quote-nya ini. Tetapi memperlengkapi orang-orang yang dipanggilnya. Tuhan bukan memanggil orang-orang yang berharga, tetapi menghargai orang-orang yang dipanggilnya. Ini luar biasa. Jadi penghargaan gitu bukan pusatnya pada diri kita sendiri. Karena Tuhan yang berharga itu, yang mulia itu, menghargai kita, maka kita jadi berharga. Kita bukan pusatnya, Tuhan yang jadi pusatnya. Siapa? Tuhan yang berharga, yang mengasihi kita. Itu yang membuat kita jadi berharga. Nah, dunia mengajarkan, enggak, kamu pusatnya. Kamu biji mata kesayangan Allah. Betul sih ada ayatnya seperti itu. Tapi tahukah kita bahwa Allah yang berharga itulah yang menjadikan kamu biji mata kesayangannya. Itu yang membuat kamu berharga. Bukan pada dirimu sendiri kamu punya keberhargaan itu. Orang kemuliaanmu dikasih sama Tuhan kok. Identitasmu dikasih sama Tuhan kok. Diciptakan serupa dan segambar. Itu kan dikasih. Karunia, anugerah. Kalau enggak ada itu, ya enggak bisa. Tapi iblis mengubahnya. Kamu harus mencapai. Di dalam kekristenan identitas itu diberi, bukan dicapai. Iya kan? Seperti itu kan? Dari awal kayak gitu, tapi iblis balik. Enggak, kamu harus mencapai. Kalau kamu makan pohon pengetahuan baik dan jahat ini, maka kamu akan menjadi seperti Allah. Itu kan mulai dari dulu cara mainnya kayak gitu. Sampai hari ini tetap sama. Nah, kita belajar, mengapa kita lebih suka bermegah atas diri kita sendiri? Karena kita merasa itu, tadi sudah disebut tadi ya, ayat pertama itu sudah ngomongin, karena merasa itu bermanfaat buat kita, berguna buat kita, membawa keuntungan buat kita. Ya. Paulus ngomong gini, aku harus bermegah. Sebenarnya gini, Paulus itu bukan mau menyombongkan diri sebenarnya. Paulus itu bahasanya itu bahasa satir untuk mengkritik jemaat Korintus yang lebih berpaling kepada rasul-rasul palsu itu. Oke, katanya Paulus, ini harus dihadapi nih. Kenapa? Kalau enggak dihadapi, kalau kita ya enggak apa-apa lah, biarlah Tuhan yang membalas. Kali ini Paulus enggak bisa tinggal diam. Kenapa? Karena demi untuk menyelamatkan jemaat Allah supaya tidak berpaling dari Injil yang murni, Paulus harus bikin yang seperti ini. Oke, kalau memang seperti itu, aku mau juga bermegah. Sekalipun bermegah itu tidak ada faedahnya. Tapi karena kamu sudah mulai tersihir oleh rasul-rasul palsu ini, aku mau bermegah. Aku mau cerita nih tentang kemegahanku. Ya, Paulus cerita seperti itu. Aku pernah dapat penglihatan, aku diangkat ke surga. Bukan cuma penglihatan, aku diangkat ke surga dan sebagainya. Sekalipun itu tidak membawa manfaat. Berarti kontrasnya kebalikannya, bagi rasul-rasul palsu itu adalah membawa manfaat. Bagi siapa? Bagi diri mereka sendiri. Ya, saya tulis di sini catatan saya. Ya, bermegah itu selalu berhubungan dengan citra diri. Tadi sudah didiskusikan. Citra diri itu adalah identitas. Jati diri kita yang mau kita tampilkan apa, yang mau kita tegaskan apa kepada orang lain. Yes, memang aku baik. Yes, memang aku berkompeten. Yes, memang aku hebat. Yes, memang aku berkarunia. Yes, memang aku bertalenta. Yes, benar omonganmu itu. Ya, seperti itu ya. Seakan-akan mengafirmasi diri kita, yes memang aku seperti itu. Itu berhubungan dengan citra diri, berhubungan dengan identitas diri. Itu yang dilakukan oleh rasul-rasul. Ya memang aku rasul Allah. Rasul yang diutus Allah. Ini buktinya aku bisa bikin mujizat, aku dapat bisik-bisikan rohani, bisikan roh, ya kan? Aku dapat mimpi, aku bisa mengajar dengan hebat, seperti itu ya. Nah, kita harus mengerti seperti ini. Tahukah kita bahwa obsesi terbesar dari sejarah manusia adalah identitas. Kita selalu berusaha mencari tahu siapa diri kita. Dan narasi budaya umumnya ngomongnya seperti ini. Menurut saya ini penting, tadi sudah ada beberapa yang bahas. Kita harus melihat ke dalam diri. Narasi budaya dunia ngomongnya gini, kita harus melihat ke dalam diri kita. Masuk ke dalam hati kita, cari apa yang kamu inginkan dalam hatimu. Ya. Terus tentukan siapa kamu. Tentukan dalam hatimu, siapa dirimu ini. Setelah kamu tentukan itu, tegaskan kepada orang luar sana bahwa aku adalah ini. Itu ya. Tegaskan, terus setelah tegaskan, setel nggak peduli sama orang lain. Orang lain mau ngomong apa, orang nggak peduli. Itulah dirimu. Lawan mereka semua. Narasi budaya dunia itu kayak gitu. Jadi masuk ke dalam hati, dengarkan hatimu ngomong apa,
tegaskan keluar, deklarasikan itu keluar, dan setel tidak peduli kepada omongan orang. Wes cuek aja, jos terus, terobos terus. Itu yang diajarin narasi dunia seperti itu. Ya, tapi apakah itu mungkin? Tidak mungkin terjadi. Tadi ada yang nyeletuk tuh, saya bilang, wah hebat juga ya, keren ya. Tadi ada yang nyeletuk kayak gini, narasi tersebut tidak mungkin terjadi, tidak mungkin terwujud. Kenapa? Karena kita ini adalah makhluk sosial. Tadi ada yang sebut itu tadi, ya. Makanya saya itu bagus tuh, catat tuh. Ya. Dan kita tidak akan pernah memiliki identitas yang aman hanya dengan melihat ke dalam, memutuskan siapa kita yang sebenarnya, dan tegaskan itu keluar, dan tidak peduli dengan orang lain. Tidak bisa. Kalau dunia, cara dunia seperti apa? Cara dunia selalu melibatkan orang lain. Ya, bahwa jika kita itu akan merasa diafirmasi ketika orang yang paling kita hormati itu mengafirmasi kita, menegaskan kita, kamu memang pintar. Wah senang kita. Kalau gembala senior kita ngomongin, kamu luar biasa pelayan. Kayaknya senang langsung ya. Kita butuh afirmasi orang lain, kita butuh validasi orang lain, kita butuh legitimasi dari orang lain. Baru identitas kita yang tadi kita cari di dalam hati kita tegaskan, terus kita deklarasikan keluar, itu bakalan aman. Itu narasi dunia. Kita masih butuh orang lain untuk menegaskan, yes memang kamu hebat. Kalau itu tidak terjadi, maka kita akan merasa tidak berarti. Ya, enggak berarti. Oke. Itu pun akan kita kumpulkan energi untuk membuktikan. Oke, memang kamu meremehkan aku ya, aku akan buktikan. Itu seperti dendam. Seperti suatu energi yang kamu akan lihat siapa aku sebenarnya. Aku enggak seperti yang kamu remehkan itu. Akhirnya dia berusaha untuk apa? Mendapatkan afirmasi, validasi, dan legitimasi itu. Sama-sama sih sebenarnya. Kalau dia dapat afirmasi itu, validasi itu dari orang lain, dia senang. Tapi kalau dapat, dia akan kumpulkan energi, gua buktiin bahwa kalian semua salah. Wah, ya. Kalau itu terbukti, wah kan benar kan? Aku nih, coba lihat nih sekarang nih. Aku dulu memang miskin, sekarang lihat, wah tambah miskin. Ya itu kan lain lagi. Lihat nih aku nih, sekarang wah lambunya ada lebih dari satu, wah, ya kan? Apalagi yang sosial media kan diwarnai dengan hal-hal yang seperti itu kan. Wah kita terinspirasi, oke aku buktikan. Aku bisa seperti orang ini. Seperti orang muda ini, aku buktikan keluarga besarku salah. Itu yang kita cari, itu berhubungan dengan identitas. Waktu kita berhasil, kita akan berbegah atas diri kita sendiri. Ya. Refleksi hatinya seperti apa? Refleksi hatinya seperti ini. Seringkali kita membangun hidup kita berdasarkan diri kita yang bersinar. Lanjut mungkin. Ya ini kan, ada 3 nih. Kita hidup the shiny you. Kita mau orang lihat kita yang bersinar. Ya, padahal aslinya kita gimana? Aslinya the real you itu gimana? Kita ini lemah, tidak bisa komitmen, ya, tidak bisa setia, sering menipu diri sendiri. Ada banyak hal yang orang lain tidak tahu, pemimpin rohanimu tidak tahu, teman terdekatmu tidak tahu. Tapi yang mereka tahu, kita yang bersinar, pelayanan di sini, bersinar. Tapi bobroknya kita orang tidak tahu. Seharusnya kita menghidupi the true you. Di mana? Di dalam Kristus. Iya kan? Tapi kita mau senangnya hidup the shiny you. Padahal kita aslinya tidak kayak gitu. Iya kan? Kita ngomongin Injil di sini, ya, tapi kita tidak pernah dirubahkan oleh Injil. Ya, kita ngomongin Injil tapi hidup kita tidak pernah diubahkan oleh Injil. Seolah-olah kita bersinar, tapi aslinya kita tidak bersinar. Seharusnya kita bertobat dan kita mulai hidup the true you, yaitu di dalam Kristus. Itulah yang kita sebut bermegah yang benar. Ya. Lanjut. Sam Alberry ngomong gini, I don't need to look good so Jesus can look good. Kita tidak perlu menjadi baik, terlihat baik supaya Yesus terlihat baik. Ya. I need to be honest about my colossal spiritual. Kebutuhan rohaniku yang terbesar, aku harus jujur. Jujurlah, the real you seperti apa? The real me itu seperti apa? Ya. Jujur. Jadi, so he can look, Yesus akan terlihat all sufficient. Tadi ada yang ngomongnya self-sufficient ya. Kita tidak mampu self-sufficient. Kita selalu butuh afirmasi orang. Tidak bisa kita self-sufficient dari diri kita sendiri. Cari di dalam siapa identitasmu. Oke, tegaskan, deklarasikan keluar. Yes, inilah aku. Lihat aku. Enggak.
Kita butuh afirmasi, butuh validasi, butuh legitimasi. Hanya satu yang bisa self-sufficient, yaitu Tuhan sendiri. Dia tidak butuh apapun, tidak butuh siapapun untuk mengafirmasi dia. Itu hanya Tuhan, pencipta kita. Itu pelajaran basic Christianity. Ya. Nah itu ya, mari kita mengkalibrasi hati kita. Bagaimana apa yang dilakukan Yesus? Yang dilakukan Yesus berbeda dengan semua narasi dunia. Yesus menyatakan dirinya bukan untuk mendapatkan afirmasi. Yesus mati buat kita bukan untuk mendapatkan validasi kita. Oh dia memang Tuhan yang baik. Mari kita menyembah dia. Bukan. Ya, untuk mendapatkan ketaatan kita. Tuhan mati di kayu salib bukan untuk mendapatkan legitimasi dari kita. Demi identitasnya diakui sebagai Tuhan. Makanya, teman-teman semua di tempat ini. Makanya kita tidak akan pernah menemukan Tuhan Yesus berkata, aku ini Tuhan, sembahlah aku. Gak ada, itu bukan kekristenan. Itu logika yang mau digiring kepada kita supaya, ayo coba tunjuk kalau memang Yesus Tuhan, mana buktinya bahwa dia pernah berkata, aku ini Tuhan, sembahlah aku. Itu bukan kekristenan, karena kekristenan tidak pernah seperti itu. Tuhan tidak pernah menuntut legitimasi, validasi, afirmasi dari orang yang diselamatkan, tidak pernah. Dia Tuhan, self-sufficient. Anda tidak akan menemukan itu. Ya kan? Malah sebaliknya Tuhan Yesus berkata apa? Tuhan yang terhebat, dia pribadi yang terhebat, yang layak seharusnya mendapat validasi, afirmasi, dan legitimasi kita. Justru dia tidak menuntut itu pertama kali. Justru dia menyatakan kasihnya, aku mengasihi kamu. Beda kan? Ya, aku mengasihi kamu dengan kasih yang luar biasa. Aku bukan pendiri agama atau pendiri moral, ya, yang sudah mati, kemudian berharap kita yang diselamatkan ini untuk mematuhi seluruh list peraturannya. Enggak kayak gitu. Tuhan mati di kayu salib karena dia mengasihi kita, supaya kita bisa mengasihi dia. Ya kan? Jadi bukan untuk, nih ada list, gue sudah mati ya, buat kalian semua nih ya. Aku sudah bela-belain lo ya. Oke, aku Tuhan, aku Raja. Ngerti enggak kalian? Turuti ini semua. Enggak, dia mengasihi kita, aku mengasihi kamu. Supaya kamu mampu dengan kasih karunia ini. Kita membangun hubungan, relasi yang lebih dalam kasih. Itu seperti itu. Ya. Mari kita kalibrasi hati kita. Yang kedua adalah, mengapa, bagaimana, aduh sampai blank. Iya, kenapa kita kok suka bermegah? Iya, enggak. Yang pertama itu apa? Yang pertama. Kenapa? Mengapa kita lebih suka bermegah pada diri kita sendiri? Yang kedua itu adalah gini, tokoh utamanya itu adalah kita. Tadi sudah disebut juga kan ya. Ya. Obsesi identitas itu selalu diikuti sebuah narasi, sebuah cerita, sebuah kisah untuk diwujudkan. Ada kisah hidup kita yang kita dambakan, kita harapkan dan harus diwujudkan. Betul enggak? Dunia mengajarkan performamu, behaviormu menentukan siapa dirimu, identitasmu. Jadi kalau kamu pencuri, lahir dari keluarga miskin, lahir dari keluarga jelek, lahir dari keluarga broken home, ya udahlah itulah kamu, identitasmu itu. Dan kamu berusaha mewujudkan cerita yang bahagia dari situ. Atau kamu karena saking tekanan terlalu tinggi, ya wis udahlah hidupku yang memang seperti ini. Kamu bikin sebuah cerita yang sad, yang menyedihkan. Atau kamu berusaha, aku enggak mau sedih, aku mau bahagia. Jadi cerita kita itu ditentukan dari behavior kita. Behavior kita itu menentukan identitas kita. Identitas kita menentukan story kita. Ya, bagaimana cara kerjanya? Coba lanjutin. Nah, kadang kita melihat identitas kita dari bermacam-macam ini. Mulai dari profesi, mulai dari pelayanan kita mungkin, mulai dari suku kita, ras kita. Aku ini orang Cindu, aku Cindu. Wah, sudah seharusnya aku berperilaku seperti Cindu. Meskipun aku tidak bisa bahasa Chinese, paling tidak aku Cindu, ya kan? Aku due toko. Ya kan, seperti itu ya. Aku berperilaku, aku punya identitas Cindu. Dan ceritaku yang aku rancangkan, aku mau jadi Cindo yang terbaik. Aku orang Batak. Sudah selayaknya Batak itu seperti ini. Seperti yang dituntut oleh komunitas rasku.
Kalau aku tidak mencapai itu, aku tidak diakui sebagai Batak yang luar biasa. Ya, seperti itu. Atau kita ini seorang survivor. Survivor cancer mungkin. Ya, ini identitasku, ini perilakuku. Aku seorang cancer survivor. Jadi ceritaku, ya kemungkinan sedih lah ceritaku. Aku mungkin dari keluarga broken. Atau mungkin aku seorang edik, kecanduan. Ya ceritaku seperti ini. Atau aku seorang transgender. Apakah itu yang kita percayai? Terus kita akhirnya ujungnya adalah ya ceritaku ya enggak lepas dari transgender. Aku enggak bisa dipulihkan. Aku ya sudah terima seperti ini. Aku seorang gay, aku seorang lesbi. Apakah itu yang kita mau percayai? Bagaimana dengan Alkitab ngomongnya? Alkitab selalu memulai dengan apa? Lanjut. Alkitab selalu memulai dengan sebuah cerita buat kita. Ya, bukan cerita kita, dia mulai dengan cerita Injil, gospel story. Gospel story inilah yang membentuk identitas kita. Di dalam Injil inilah identitas terbentuk. Ketika identitas ini terbentuk, maka behavior kita juga terbentuk. Bukan dibalik. Nah sekarang pertanyaan adalah, cerita besar apa yang kalian percayai? Cerita terbesar, termulia apa yang kalian percayai? Apakah cerita kalian sendiri? Yang penuh tragedi, yang penuh kesulitan, ya bukan berarti kalau gospel enggak ada kesulitan, tapi paling enggak kalian bisa lihat gambar besar, itu kan di bawah, atau lebih jelasnya next lah. Ini gospel story-nya seperti ini. Yang nyewa PS pasti tahu tuh. Yang nyewa PS pasti tahu deh ya. Pulang sekolah nyewa PS itu pasti tahu lah ya. Ini gospel story. Kita tidak mungkin bisa jadi new creation kalau tidak ada yang menebus kita. Kita akan stuck di rebellion dan kita akan binasa untuk selama-lamanya. Kita akan tetap jadi edik, kita akan tetap jadi anak-anak yang broken home, kita akan menjadi transgender lah, apalah dan sebagainya. Dunia ini butuh gospel story. Kalian tidak bisa sampai ke new creation kalau tidak ada penebusan. Sebenarnya ada 5 cerita sekarang, ini kan 4. Di antara redemption dan new creation itu ada satu namanya renewal, gospel renewal. Itu yang kita hidupi sehari-hari. Gospel renewal sampai nanti kita diubahkan dalam sekejap mata kata Paulus menjadi ciptaan yang baru. Di langit bumi yang baru ketika Yesus sang Raja penebus kita datang. Ingetin ini saya sudah adaptasi dan saya hubungkan dengan kerajaan loh. Jangan macam-macam. Creation, the pattern of the kingdom. Pattern awal, itu kerajaan kan? Ya, we had it all, kita punya semuanya. Tidak ada kebutuhan di situ, saya ngomong. Kebutuhan baru muncul ketika dosa masuk. Ya, the Paris kingdom, kerajaan yang binasa waktu itu. Kita gagal, kita rebel, kita memberontak terhadap raja yang sesungguhnya. We lost it all. Berikutnya, kita butuh yang namanya penebusan. Dan rajanya sendiri yang turun dan menebus kita dengan menderita. Raja yang menderita. Coba bayangin. Redemption. Jesus did it all. Baru setelah itu nanti akan menuju kepada the perfected kingdom. Di mana kita akan mendapat semuanya kembali. Ya, simpan inilah. Ya, ini kerajaan kan? Iya, kerajaan. Ya, enggak ada yang ini. Iya. Mari kita refleksikan hati kita. Apakah kita lelah dan letih lesu menjaga performa kita? Menjaga behavior kita demi mewujudkan identitas kita yang nanti ada hubungannya dengan cerita kita. Aduh aku capek, kayaknya ceritaku tidak akan terwujud nih. Ceritaku yang wah luar biasa, pernikahanku yang akan indah, akan bertabur bunga, aduh kayaknya akan berantakan nih. Iya kan, kita akan capek. Karena apa? Kita menjadi tokoh utama dari cerita kita sendiri. Kita bukan menjadi tokoh utama dari kisah kita, tetapi Kristus yang menjadi tokoh utama dari ceritanya, di mana kitalah yang seharusnya terhisap ke dalamnya. Ya lanjut. Mereka yang God's adalah mereka yang tidak lagi melibatkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Justru sebaliknya, melibatkan diri mereka di dalam historinya, dalam sejarahnya, dalam ceritanya, dalam kisahnya. Siapa kita yang selalu melibatkan Tuhan? Aku melibatkan engkau dalam pekerjaanku ya Tuhan. Wah, pekerjaanmu itu penting ya. Siapa kamu kata Tuhan? Aku libatkan engkau Tuhan dalam pelayananku, dalam keluargaku, dalam sekolahku, dalam kuliahku. Aku melibatkan engkau.
Kalian bukan pusatnya. Allah lah yang pusatnya. Seharusnya doa kita harus dirubah. Aku melibatkan diriku kepada rencanamu Tuhan. Aku libatkan diriku kepada ceritamu, kepada kisahmu yang mulia itu Tuhan. Keren itu. Bukan berarti mudah, pasti ada jurang, ada lembah, dan sebagainya. Tapi kita percaya Tuhan berdaulat. Segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia dan terpanggil menurut sesuai dengan rencananya. Tidak ada kata Tuhan di situ sih memang ya. Segala sesuatu. Artinya gini, segala sesuatu Tuhan bisa jadikan itu mendatangkan kebaikan demi kemuliaannya. Demi kerajaannya nanti terwujud di dalam kehidupan kita. Seperti itu. Tuhan bisa jadikan itu semua. Ya, mari kita mengkalibrasi hati kita. Kristus membawa kita masuk ke dalam ceritanya melalui inkarnasinya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya. Dan pada puncaknya Kristus akan kembali datang untuk memulihkan segala sesuatu. Kristus masuk ke dalam waktu kita yang fana ini dengan menjadi serupa dengan manusia yang fana untuk menebus kita dari kefanaan dan memberikan hidup yang kekal kepada kita. Itu ceritanya untuk kita yang harus kita hidupi di cerita kita di dunia ini selama kita hidup di dunia ini. Mari kita renungkan baik-baik. Nah lalu, bagaimana seharusnya kita bermegah? Lanjut. Bagaimana seharusnya? Lanjut. Bermegah itu bukan self-pity, mengasihani diri sendiri. Pernah lihat orang mengasihani diri sendiri? Ya, dia di sini tidak ada, di Jemaat RGCC ada. Bikin status yang ngenes gitu, aduh apa gitu ya, pokoknya ngenes lah isinya saya lupa ya. Nanti kalau ditanyain, oh enggak, aku enggak apa-apa kok. Bohong. Padahal sudah jelas ada infus di sini. Aduh Tuhan, mengapa penderitaan ini terjadi, silih berganti. Begini ditanyain, dirimu kenapa? Ada yang bisa dibantu? Enggak ada apa-apa kok, aku baik-baik. Itu self-pity. Begitu nanti dikasih perhatian, enggak aku enggak apa-apa. Itu ada di jemaat sana, di sini enggak ada pasti. Ya pamer di sosial media, begitu ditanya, enggak ada, baik-baik aja aku. Aduh hari ini enggak bisa makan, enggak ada makanan. Kenapa? Ayo makan dia. Enggak kok, baik-baik aku, enggak apa-apa. Enggak punya duit gitu ya, enggak punya duit, ada. Ayo, kamu mau kemana? Enggak kok, ada kok. Itu self-pity, nah itu bukan yang Paulus ngomongin. Bukan juga tentang kenaikan tingkat. Sabar ya kamu dalam kelemahan ini, dalam pastian ini ke dalam hal yang tidak mengenakin, kamu sabar. Kalau kamu nanti sabar, maka penderitaanmu akan diganti oleh promosi. Ya aku harus sabar. Kalau kamu sabar, maka kamu akan mendapatkan pemulihan, terobosan keuangan, pembalikan keadaan. Makanya kamu harus sabar. Begitu sabar ternyata benar-benar terjadi pembalikan keadaan. Itu karena aku. Karena kemarin aku sabar. Loh aku kok enggak dapat ya? Kamu enggak sabar kemarin kan? Menggerutu kan? Makanya kamu enggak dapat pembalikan keadaan. Kamu enggak dapat mujizat. Kamu enggak dapat terobosan keuangan. Sabar. Contoh aku ini sabar kemarin. Makanya Tuhan kasih kuasa. Itu bukan juga yang dimaksud oleh Paulus. Atau cari-cari penderitaan. Asketisme ya. Cari penderitaan, semakin menderita semakin rendah hati. Kalau semakin rendah hati nanti Tuhan memberkati, menjauhkan diri dari kenikmatan dunia. Ayo kau nonton, itu duniawi. Dia menjauhkan dari hal-hal seperti itu, ya kan? Ayo main futsal, futsal, aku ke menara doa. Iya kan? Main futsal, apa itu futsal? Baca firman men. Ya kan? Itu menjauhkan, itu kenikmatan, aku enggak mau. Itu juga bukan yang Paulus omongin. Kita terpisah dari dunia, tidak bisa menikmati dunia. Pada mulanya Allah menciptakan segala sesuatu untuk kita nikmati. Lalu setelah kita nikmati, kita bersyukur dan memuliakan Tuhan. Glorify the Lord. Itu yang Tuhan mau. Makan apel, enak sekali ini ya. Tuhan gitu. Tapi karena dosa mengubah segalanya. Iya kan? Nah, itu yang bukan disebut Paulus. Lalu apa yang disebut Paulus? Filipi 2 ayat 10 sampai 11. Ini tentang bagaimana Paulus manunggal itu bahasa Sanskerta, menjadi satu, union with Christ dalam penderitaan, kematian dan kebangkitannya. Dikatakan di situ, yang ku kehendaki, desire, yang ku hendaki ialah mengenal Dia
dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa, itu garis bawah, serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Tahu desire-nya Paulus? Aku menjadi satu dalam kematian dan kebangkitannya. Ini perlu dipelajari, gak bisa cuma dengar segini. Itu yang namanya bermegah. Kadang hidup kita itu kan enggak lurus-lurus terus naik terus kan. Kadang-kadang masuk ke dunia orang mati. Tapi jangan khawatir, kamu merasakan apa yang Yesus rasakan meskipun itu tidak sebanding. Kamu merasakan, ucap syukurlah waktu kita menderita. Itu belum seberapanya loh. Kita mengingat, kita dijadikan serupa dengan dalam penderitaan kematiannya. Supaya nanti kita dibangkitkan bersama. Bukan promosi ya kan. Tapi kamu lebih mengenal Allahmu, kamu lebih mengasihi Allahmu. Kamu merasa, oh, aku semakin rindu menjadi serupa seperti Kristus. Itu tujuannya. Ya kan? Ini sulit memang Pak. Omongannya Paulus sulit banget. Ya. Ini bukan tentang menambahkan Kristus, lanjut. Ini bukan tentang menambahkan Kristus dalam kehidupan kita. Supaya kita lebih percaya diri. Tetapi tentang ketidakberdayaan kita dan menyadari bahwa Tuhan sumber satu-satunya kekuatan dan pengharapan kita. Yesus bukan tempelan, bukan tambahan. Bukan. Salah kita kalau mau berpikir seperti itu. Lanjut. If you add anything to Jesus as a requirement for being happy, that's your real king. Siapa rajamu? Kalau kita menjadikan hal-hal yang lain ditambahkan kepada Yesus, sebenarnya Yesus bukan raja. Hal-hal lain itulah yang menjadi raja kita. Yesus, ya aku sering nyanyi sih, Christ is enough, tapi tidak cukup kok. Aku perlu pacar, aku perlu duit, aku perlu yang lain. Sehingga membuat aku bahagia. Nah, saya mau ngomongin tentang ini seru sih sebenarnya. Bagaimana sebenarnya proses bermegah di dalam Tuhan? Bagaimana prosesnya? Bagaimana itu terjadi dalam diri kita? Nah, saya ambil catatannya C.S. Lewis. Coba dibacain, dibukain. C.S. Lewis bisa baca. Fakta yang paling jelas tentang pujian, saya singkat-singkat. Saya tidak pernah menyadari bahwa semua kenikmatan secara spontan meluap menjadi pujian. Ya, Anda makan nasi goreng, enak ini, luar biasa ini. Siapa sih yang masak ini? Ini luar biasa loh, wah gitu ya. Dunia berdering dengan pujian para pencipta memuji kekasih mereka. Pembaca memuji penyair favorit mereka. Pejalan kaki memuji pedesaan. Pemain memuji permainan favorit mereka. Pujian terhadap cuaca, anggur, hidangan, aktor, motor, kuda, perguruan tinggi, negara, tokoh-tokoh bersejarah, anak-anak, bunga, gunung, perangko, langka, dan sebagainya. Kumbang, langka, bahkan kadang-kadang politisi dan cendekiawan. Itu bisa kita puji. Jamin ini orang, hebat ini luar. Karena apa? Kita menikmati. Ini fans MU, begitu MU mainnya bagus langsung, wih ini memang ini pelatihnya luar biasa ini kan. Karena kita menikmati, muncul secara spontan di mulut kita. Betul ya? Coba enggak menikmati, boy ini, tim apa ini kan kayak gitu kan. Ayo, benar ya? Iya, ini karena kita menikmati. Saya juga tidak menyadari bahwa sama seperti pria yang secara spontan memuji apapun yang mereka hargai. Mereka juga secara spontan mendorong kita untuk ikut memujinya. Benar enggak? Lihat coba. Ayo toh, ya kan? Itu seperti itu, karena kita menikmati. Bagaimana kita bisa memuliakan Tuhan, bermegah atas Tuhan, kalau kita tidak menikmati Tuhan? Tidak bisa. Itu prosesnya terjadi kayak gitu. Jadi itu tidak bisa dari luar, dari dalam memang. Kamu menikmati Tuhan enggak? Saya tutup dengan, ini yang paling terkenal ya, yang sering kita, saya ulang lagi. God is most glorified in us when we are most satisfied in Him. Allah begitu sangat dimuliakan di dalam kita ketika kita puas terhadap Dia. Sebaliknya dosa itu adalah apa yang kita lakukan ketika hati kita tidak puas dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa memuliakan Tuhan? Kalau kemuliaan itu sudah kita tukar kan? Artinya apa? Kristus harus datang mengembalikan kemuliaan itu lagi di dalam diri kita. Gitu ya. Saya mau bahas seperti ini. Ini penting sih menurut saya. Tadi saya tidak sampai ini. Hanya Allah, satu-satunya pribadi, ketika Allah meninggikan dirinya sendiri,
itu adalah sebuah tindakan yang paling mengasihi kita. Kalau manusia kan meninggalkan diri kan untuk dirinya sendiri. Misalnya BTS nih, glorify dia dirinya sendiri itu untuk timnya kan. Jadi wah para penggemar, wah gitu kan untuk dirinya. Kalau penggemarnya ada yang sakit ya dia tidak peduli. Ada yang putus asa dia tidak peduli, tidak tahu. Tapi Allah meninggikan dirinya. Itu adalah sebuah tindakan yang sangat mengasihi kita apa? Semakin Allah meninggikan dirinya, semakin Allah memuliakan dirinya sendiri, maka kitalah yang menerima kebaikan itu. Beda dengan manusia. Allah meninggikan, memegahkan bagi kita apa yang dapat memuaskan kita sepenuhnya dan selamanya. Ketika Allah meninggikan diri, memuliakan dirinya, kita mendapatkan kebaikannya. Dan ketika kita mendapatkan kebaikannya, maka kita juga akan memuliakan Tuhan seharusnya. Kenapa? Karena kita satisfied. Nah itu yang dilakukan sama Allah. Mari kita mengkalibrasi hati kita. Puncaknya dalam cerita penebusan Allah, Allah meninggikan dirinya di dalam Kristus melalui salib. Kristus ditinggikan bukan untuk menerima kemuliaan, tapi menerima kehinaan dan murka Allah. Kristus melakukannya demi sebuah sukacita terbesar, yaitu bersatu dengan kita, umat tebusannya di kekekalan. Nah ini yang bikin hati saya bergetar. Ibrani 12 ayat 2. Dikatakan di situ yang kuning itu ya. Kenapa Yesus mau melakukan itu semua? Demi satu sukacita yang luar biasa. Bukankah Tuhan memiliki semuanya di surga? Iya kan? Tapi ada satu yang luar biasa yang dilakukan sama Tuhan Yesus. Yesus tabah menahan penderitaan yang sangat memalukan di kayu salib. Karena apa? Karena dia terus memandang ke depan. Apa itu? Kepada sukacita yang sudah disediakan baginya di kemudian hari. Sekarang dia duduk menantikan kita di tempat yang paling terhormat, di samping tahta Allah. Rupanya waktu Yesus mati di kayu salib, dia melakukan demi sebuah sukacita. Apa sukacitanya? Yesus akan dipersatukan dengan saudara dan saya. Itu sukacitanya. Kok bisa-bisanya kita menukar sukacita kita yang seharusnya kita dapat di dalam Tuhan dengan sukacita yang lain. Padahal Yesus waktu mati di kayu salib, itu demi sebuah sukacita, yaitu bersatu dengan saudara dan saya. Wah saya baca ini, wow, dia rela. Aku lihat ke depan, kita akan bersatu men, kita akan bersatu. Kita akan memerintah bersama di langit bumi yang baru. Seharusnya kalian binasa, musuh Allah binasa. Tapi aku lihat kamu diselamatkan, hidup kekal bersama aku, semeja dengan aku. Ini aku lakukan demi sukacita itu loh. Coba renungin. Adakah sukacita yang besar dari itu? Masihkah kita mau tukar itu? Mari kita masuk ke aplikasi hati. Ini hanya pertanyaan untuk kita menegaskan kembali. Apakah kita masih mendasarkan identitas kita kepada afirmasi, validasi, dan legitimasi orang lain? Sangat pentingkah kalau Allah sendiri sudah melakukan melalui Yesus? Apakah kita masih merasa diri kita adalah tokoh utama dari cerita kita sendiri? Kita setir hidup kita kendalikan hidup kita. Demi cerita kita terwujud. Apakah Kristus saja tidak cukup buat kita? Apakah Kristus saja cukup buat kita? Atau kita merasa enggak, perlu tambahan kayaknya. Mari kita merenungkan, mari kita berdoa bersama-sama. Allah adalah pribadi satu-satunya ketika Allah meninggikan dirinya. Kitalah yang mendapat kebaikan itu. Tapi kita lebih suka meninggikan diri kita sendiri untuk mendapat kepuasan bagi diri kita sendiri. Allah lah satu-satunya pribadi yang meninggikan dirinya sendiri, memuliakan dirinya sendiri. Puncaknya ketika anaknya yang tunggal, dia tinggikan di kayu salib demi untuk bersatu dengan kita. Kita yang dulu adalah musuh Allah, sekarang menjadi anak-anaknya. Bahkan di kekekalan, kita masuk ke dalam pesta bersama-sama dengan dia. Seharusnya kita bersyukur. Apapun yang kita alami hari ini, mungkin di luar ekspektasi kita. Mungkin seakan-akan doa kita belum terjawab. Tapi ketika kita melihat seluruh cerita ini,
maka seharusnya hati kita mengucap syukur. Bahwa kita terhisap ke dalam ceritanya. Segala sesuatu Allah bisa ubah itu untuk mendatangkan kebaikan. Bagi mereka yang dipanggil sesuai dengan rencananya, bagi mereka yang mengasihi Dia. Supaya apa? Kemuliaan dinyatakan melalui semua musim kehidupan kita. Tuhan, kami lemah, ampuni kami. Tapi kami bersukacita ketika Engkau melihat ke depan, memandang kami sebagai sukacitamu. Seharusnya seperti itu pula lah hati kami terhadap-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur, ampuni kami, kelemahan kami. Biarlah firman Tuhan ini mengubah hati kami. Biarlah kami bermegah, bukan dari kebijaksanaan kami, bukan berdasarkan kepandaian kami, kekuatan kami, tetapi berdasarkan apa yang Tuhan Kristus sudah lakukan buat kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin.